Maroko mencetak sejarah pada 2022 saat mereka menjadi salah satu dari 4 tim internasional teratas di dunia. Tahukah Anda bahwa Wydad dari Casablanca memiliki lebih banyak perwakilan di semifinal Piala Dunia 2022 daripada sejumlah raksasa sepak bola dunia, termasuk Manchester United, Barcelona, dan Chelsea? Ketika Maroko mengalahkan Portugal untuk memastikan tempat mereka di babak 4 besar kompetisi di Qatar, mereka mengejutkan dunia dan mencetak sejarah sebagai negara Afrika pertama yang mencapai tahap ini. Casablanca merayakannya dengan kebanggaan yang luar biasa karena pemain Wydad, Yahya Jabrani, Yahya Attayat Allah, dan Ahmed Reda Taknauti menjadi bagian dari kisah itu. Kegembiraan tumpah ke jalan-jalan di Rabat, Marrakesh, dan di antara komunitas emigran di seluruh dunia. Lalu bagaimana Achraf Hakimi memimpin sejak awal? Setelah diundi dalam sebuah grup maut bersama Belgia, Kroasia, dan Kanada, Maroko harus segera bangkit dan mereka melakukannya dengan penampilan penuh perjuangan saat menghadapi Luka Modric dan Kroasia. The Atlas Lions bertahan dengan tegas kontra lawan mereka yang sangat diunggulkan dari Balkan dan besarnya usaha mereka terangkum dalam penampilan Achraf Hakimi yang memimpin timnya dengan impresif pertandingan. Dalam pertandingan pertama mereka di turnamen ini, Hakimi ada di mana-mana selama pertandingan, memotong bahaya di lini belakang dan menginisiasi serangan ke ujung lapangan di setiap kesempatan. Ia bahkan nyaris memecah kebuntuan dengan tendangan bebas yang keras. Pertandingan berakhir tanpa gol, namun Maroko tetap puas dan mendapatkan 1 poin penting di papan skor. Lalu bagaimana kegembiraan yang luar biasa saat mengalahkan Belgia? Ketika Maroko dan Belgia bertemu di grup F, kalender telah ditandai. Meskipun kedua tim bukanlah rival tradisional, kehadiran komunitas Maroko yang sangat besar di Belgia membuat pertandingan ini semakin menarik. Belgia tiba di Qatar sebagai salah satu tim favorit sebelum turnamen, dengan memiliki pemain-pemain yang berbakat seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan Eden Hazard. Lalu mereka memenangkan pertandingan pertama mereka atas Kanada. Namun Maroko menolak untuk menyerah dan bertahan menghadapi lawan yang lebih diunggulkan sebelum mengejutkan dunia dengan gol pembuka pada menit ke-73 melalui bek Besiktas Roman Saiz. The Atlas Lions menambah penderitaan Belgia di waktu tambahan ketika Zakaria Abdulhal mencetak gol setelah menerima umpan dari Hakim Ziyech untuk mengubah skor menjadi 2-0. Kemenangan ini bergema di seluruh Maroko dan sekitarnya. Dengan keriuhan yang terjadi di beberapa tempat seperti Brussels, Antwerpen, dan Amsterdam. Yang terpenting, kemenangan ini membuat tim asuhan Walid Regragui berada di posisi terdepan untuk lolos ke babak sistem gugur dan mereka mengamankan posisi teratas dengan kemenangan 2-1 atas Kanada di pertandingan terakhir. Perayaan Hakimi dengan ibunya. Bagi banyak penggemar Maroko, selebrasi Achraf Hakimi bersama ibunya menjadi salah satu gambar yang menentukan di Piala Dunia. Bek sayap Paris Saint-Germain ini memastikan untuk memeluk ibunya setelah setiap pertandingan dan sang ibu tentu saja menghujaninya dengan kasih sayang seorang ibu. Begitu ikoniknya momen tersebut hingga muncul mural-mural yang menggambarkannya termasuk di Barcelona. Lalu, gimana kesempurnaan penalti lawan Spanyol? Keberhasilan Maroko di grup F membuat mereka diundi untuk menghadapi runner-up dari grup E, yaitu Spanyol, juara dunia dari Eropa sebelumnya. Seandainya The Atlas Lions tidak bermain dengan baik, mereka mungkin akan diundi lawan Jepang. Seperti halnya pertandingan lawan Belgia, pertandingan lawan Spanyol menambah semangat karena banyaknya populasi Maroko yang tinggal di Spanyol. Memang, Achraf Hakimi lahir di Madrid, sementara sejumlah bintang Maroko bermain di La Liga, termasuk Yassine Bounou. Ternyata para pemain tersebut terbukti menjadi penentu dalam pertandingan yang berlangsung sengit, dengan Bounou menggagalkan 2 tendangan penalti dalam drama adu penalti dan Hakimi memastikan kemenangan melalui tendangan penalti Panenka. Maroko tidak hanya menunjukkan petualangan dan keyakinan, mereka juga menunjukkan keberanian mereka untuk menang lawan tim yang berpengalaman. Perayaan di Jalan Rabat. Menghukum Cristiano Ronaldo dan Portugal setelah mengalahkan tim kuat Spanyol di babak 16 besar, jalan Maroko kemudian diblok Portugal
yang berusaha menghalangi mereka untuk mendapatkan tempat di semifinal. Selecao mengalahkan Swiss dan memuncaki grup, namun masih ada pertanyaan yang muncul. Salah satunya karena menurunnya performa Cristiano Ronaldo. Meski begitu, dengan kualitas pemain-pemain bintang seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Joao Felix, mereka masih memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan Maroko dan memasuki pertandingan ini sebagai unggulan utama. Meski begitu, Maroko percaya bahwa mereka dapat memberikan kejutan lain dan mereka melakukan hal itu. Bertahan dengan baik dan mencetak 1 gol melalui Youssef En-Nesyri. Tarian terakhir Ronaldo hancur saat kereta sejarah melaju ke babak semifinal. Usai pertandingan, Sofyan Amrabat mengatakan kepada BBC, dirinya sungguh merasa ini sulit dipercaya. Dirinya sangat bangga serta mimpi itu tidak dapat dipercaya. Mereka berada di semifinal dan kita layak mendapatkan ini 1000%. Nah, dia mengatakan cara kita berjuang, cara kita bermain dengan hati, kami untuk negara dan masyarakat. Sungguh luar biasa. Semangat kami miliki beberapa pemain yang cedera, 3 pemain bertahan masuk dan bagaimana mereka bertahan? Rasa hormat yang besar. Menghormati semua orang, pelatih, tim, dan juga staf. Hari-hari indah Bono bagaimana? Nah, Yassine Bono menjadi kiper Afrika pertama yang menyelamatkan penalti di Piala Dunia. Tapi reaksinya sangat penting dalam menjaga Maroko tetap dalam permainan di sepanjang perjalanan. Gawangnya tidak terganggu saat lawan Kroasia, Belgia, Spanyol, dan Portugal. Tidak buruk jika Anda mempertimbangkan daya tembak yang dia hadapi. Perjalanan berakhir saat lawan Perancis. Semua hal yang bagus harus berakhir dan sayangnya bagi Maroko, perjalanan bersejarah mereka terhenti di babak semifinal saat Perancis mengakhiri kekecewaannya mereka. The Atlas Lions mengalami kekalahan di awal pertandingan ketika Theo Hernandez mencetak gol pada menit ke-5 dan hal itu mengubah seluruh dinamika pertandingan. Mereka tidak dapat lagi bermain bertahan seperti pada pertandingan sebelumnya saat mereka mengejar ketertinggalan dan Les Blues menunjukkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan pertandingan dengan sedikit keributan. Perebutan tempat ketiga lawan Kroasia yang juga merupakan lawan mereka di fase grup dan Maroko kembali gagal, kalah 2-1. Terdapat kekecewaan yang wajar atas kekalahan tersebut, dengan keluhan yang diajukan terhadap wasit dan Hakimi termasuk di antara mereka yang melakukan protes keras. Membuat pandangannya didengar Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun, Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2023 sebagai pencetak sejarah yang gagah berani dan hal itu tidak akan pernah bisa direnggut dari mereka. Kepulangan sepak bola di Maroko masih ada. Setelah tersingkir oleh Perancis, pelatih kepala Maroko Walid Regragui mengatakan hal yang paling penting adalah menunjukkan wajah yang baik. Menunjukkan bahwa sepak bola di Maroko ada dan kami memiliki pendukung yang hebat. Meski gagal kalah dari Prancis di semifinal dan kemudian Kroasia di playoff ketiga, pasukan Regragui mendapat sambutan meriah sekembalinya mereka ke Rabat. Dengan ribuan pendukung berbaris di sepanjang jalan untuk menghujani mereka dengan pujian dan sanjungan. Mereka telah membuat sejarah bagi Maroko dan Afrika. Terima kasih atas dukungan tanpa syarat Anda, tulis Hakimi sebagai penghargaan kepada para fans. Hari ini adalah hari yang istimewa.